Halo teman-teman ekonomi muda, selamat datang kembali di seri pengantar ekonomi mikro. Setelah kita membahas berbagai struktur pasar, mulai dari persaingan sempurna sampai monopoli, hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat penting, kegagalan pasar atau market failure, dan bagaimana peran pemerintah untuk memperbaikinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai. Dalam teori ekonomi, pasar itu seharusnya bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien. Tapi, pada kenyataannya, tidak selalu seperti itu. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan hasil yang efisien, baik bagi masyarakat maupun ekonomi secara keseluruhan. Apa saja contohnya? Bisa jadi harga barang terlalu tinggi, atau barang-barang penting tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, atau ada pihak yang dirugikan akibat transaksi orang lain. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kita sebut sebagai kegagalan pasar. Kegagalan pasar biasanya punya 4 sumber utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas ekonomi seseorang atau perusahaan berdampak pada pihak lain. Tapi dampak itu tidak tercermin dalam harga pasar. Ada 2 jenis, negatif dan positif. Contoh eksternalitas negatif adalah pabrik yang menyebabkan polusi udara, motor yang knalpotnya berisik dan mengganggu lingkungan, atau sampah plastik yang mencemari laut. Pihak ketiga dirugikan tanpa kompensasi. Di sisi lain, ada eksternalitas positif. Contohnya, vaksinasi. Satu orang yang divaksin ikut mengurangi risiko penularan penyakit di seluruh masyarakat. Contoh lain adalah pendidikan yang kamu tempuh. Semakin banyak orang terdidik, semakin meningkat produktivitas dan inovasi di negara kita. Taman kota yang indah juga memberikan kualitas udara yang lebih baik untuk semua orang. Masalahnya, karena pasar tidak menghitung dampak sampingan ini, baik yang positif maupun negatif, jumlah produksi atau konsumsinya jadi tidak efisien. Sumber kedua adalah barang publik atau public goods. Barang publik ini punya 2 sifat unik. Pertama, non-rival. Artinya pemakaian oleh satu orang tidak akan mengurangi jatah atau ketersediaan untuk orang lain. Kedua, non-excludable. Artinya kita tidak bisa mencegah orang lain untuk menikmatinya. Contoh paling gampang adalah jalan umum, lampu penerangan jalan, layanan keamanan negara seperti TNI dan Polri, atau bahkan udara bersih. Masalahnya apa? Karena semua orang bisa menikmati tanpa harus bayar secara langsung, perusahaan swasta jadi tidak punya insentif atau keuntungan untuk menyediakannya. Siapa yang mau bangun jalan kalau tidak bisa nagih bayaran ke setiap orang yang lewat? Akhirnya, pemerintahlah yang harus turun tangan. Sumber kegagalan pasar yang ketiga adalah informasi asimetris. Ini terjadi ketika dalam sebuah transaksi, salah satu pihak punya informasi yang jauh lebih banyak daripada pihak lainnya. Misalnya, penjual mobil bekas pasti tahu kondisi asli mobilnya lebih baik daripada calon pembeli. Dokter lebih paham soal layanan kesehatan daripada pasiennya. Atau perusahaan asuransi yang tidak tahu persis risiko kesehatan sebenarnya dari calon pemegang polis. Akibatnya, pasar jadi tidak efisien. Ini bisa memunculkan masalah seperti adverse selection, di mana produk berkualitas buruk mendominasi pasar, atau moral hazard, di mana seseorang berperilaku lebih berisiko karena merasa terlindungi oleh asuransi. Terakhir, yang keempat, adalah kekuatan pasar atau market power. Ini muncul ketika ada satu atau beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, seperti dalam struktur monopoli atau oligopoli yang membentuk kartel. Akibatnya, apa? Mereka bisa menetapkan harga yang sangat tinggi dan membatasi jumlah produksi atau output. Jelas, ini merugikan konsumen dan menciptakan inefisiensi. Makanya, pasar yang terlalu terkonsentrasi di tangan segelintir pemain bisa menjadi bentuk kegagalan pasar. Nah, setelah kita tahu apa saja penyebabnya, sekarang kita bahas bagaimana pemerintah bisa membantu memperbaiki kegagalan pasar ini. Untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah punya beberapa alat. Untuk eksternalitas negatif seperti polusi, pemerintah bisa menerapkan pajak khusus yang disebut pajak Pigovian, memberlakukan regulasi lingkungan yang ketat, atau menetapkan batas emisi karbon. Sebaliknya, untuk mendorong eksternalitas positif,
pemerintah bisa memberikan subsidi. Contohnya, subsidi untuk pendidikan melalui beasiswa, menyediakan vaksin gratis, atau membangun fasilitas umum seperti taman dan perpustakaan. Selanjutnya, untuk menyediakan barang publik, peran pemerintah sangat jelas. Pemerintah menggunakan anggaran dari pajak untuk membiayai pembangunan jalan raya, fasilitas umum, mendanai TNI dan Polri untuk keamanan, serta membangun taman kota dan lampu jalan. Ini dilakukan karena, seperti yang kita bahas tadi, sektor swasta tidak punya insentif bisnis untuk menyediakannya secara cuma-cuma. Bagaimana dengan informasi asimetris? Pemerintah bisa mengatasinya dengan menciptakan aturan yang meningkatkan transparansi dan melindungi konsumen. Caranya antara lain, melalui sertifikasi dan perizinan resmi untuk profesi tertentu, kewajiban mencantumkan label gizi pada makanan, serta adanya lembaga seperti BPOM atau standar SNI untuk memastikan kualitas produk. Aturan transparansi di sektor keuangan juga membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. Terakhir, untuk mengatur kekuatan pasar, pemerintah menerapkan kebijakan persaingan usaha. Ini termasuk undang-undang anti-monopoli, larangan praktik kartel yang menetapkan harga secara ilegal, dan melakukan pengawasan harga untuk industri strategis seperti listrik atau air. Pemerintah juga bisa meregulasi badan usaha milik negara atau BUMN agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya dan tetap melayani kepentingan publik. Tujuannya adalah untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. Beberapa contoh nyata kegagalan pasar di Indonesia bisa kita lihat sehari-hari. Polusi udara di kota-kota besar adalah contoh jelas dari eksternalitas negatif. Pembangunan jalan tol, MRT, atau LRT adalah upaya pemerintah menyediakan barang publik modern. Dulu, harga obat-obatan tertentu bisa sangat tinggi sebelum patennya habis. Ini menunjukkan adanya kekuatan pasar dari perusahaan farmasi. Bahkan penyebaran hoaks dan rendahnya literasi digital bisa dianggap sebagai masalah informasi yang membuat pasar ide menjadi tidak efisien. Semua ini menunjukkan bahwa pasar memang tidak selalu bekerja dengan sempurna dan butuh intervensi. Oke teman-teman, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Pertama, pasar bisa gagal dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kedua, penyebab utamanya ada 4. Eksternalitas, barang publik, informasi asimetris, dan kekuatan pasar. Dan yang ketiga, pemerintah punya peran penting untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai instrumen kebijakan seperti regulasi, pajak, subsidi, dan kebijakan anti-monopoli. Terima kasih sudah menonton episode 9 ini. Semoga bermanfaat. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke topik yang super seru dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teori perilaku konsumen. Kita akan belajar mengapa kita memilih untuk membeli barang A dan bukan barang B. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tetap semangat belajar.